Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, Kak Ina di sini dan saya Ibu RT. Ya, dan ada anak RT, dia lihat-lihat saya ini anak RT. Oke teman-teman, mana kamera sini? Oke teman-teman, kita sekarang lagi di restoran. Saya lagi berusaha untuk kalau bisa saya bicara agak besar ya, tapi ya untuk tidak mengganggu orang-orang yang lain, saya mungkin bicara agak mengurangkan volume ya, mohon maaf. Jadi teman-teman, saya mau bikin video yang sudah menjadi banyak sekali pertanyaan orang, yaitu tentang kami berdua. Kebetulan kami berdua ini adik kakak kandung yang punya suami sama-sama orang bule, orang Eropa ya. Yang suami saya itu orang Jerman dan dia suaminya orang Belanda. Ya. Dan kebetulan tuh kita punya tempat, suami kami tuh tempat tinggalnya tidak berjauhan. Dan banyak sekali yang sudah kasih. Apa? Jauh. 6 jam. Ya. 6 jam buat orang Jawa. Ya, oke. Pokoknya sekitar 6 jam ya teman-teman, sabar kalian pakai kacamata biar cantik ya. Gini aja, biar gaya aja gitu. Nah terus Botak. betul. Tutup botak nih, kalian lihat nih botak. Karena kita nih keturunan botak, lihat Ya. saya juga botak. Oke. Jadi teman-teman, karena banyak sekali yang tanya kok bisa kita punya suami berdua, adik kakak kandung suaminya bule. Sebenarnya banyak ya kayaknya. Banyak loh. Saudara-saudara kandung Cuman yang mungkin karena dong kita bikin vlog saja. mungkin kita. ya, karena kalau kita kebetulan mungkin kita bikin vlog, jadi banyak yang kasih pertanyaan begitu ya. Dan di sini kita akan bahas kenapa. Pertanyaan yang pertama tadi sudah dijawab, suaminya berasal dari mana? Suami saya dari Jerman dan dia Dari Belanda, saudara-saudara. ya. Dan ada yang tanya apakah suami kakak Ina dan Ibu RT ini adik kakak? Tidak ya? Itu sudah asalnya saja sudah menentukan. Asalnya saja sudah beda ya teman-teman, satu dari Jerman, satu dari Belanda. Ya mereka tidak ada hubungan keluarga sama sekali. Terus ada lagi yang tanya apakah mereka berdua tuh sahabat atau berteman sampai bisa dapat kita gitu. Jawabannya tidak. Mereka tidak saling kenal sampai mereka ketemu kita ya. Nanti karena kita bawa adik kakak, jadi kita mereka juga otomatis jadi saudara. iya, jadi ipar kan, kita pertemukan begitu teman-teman. Terus ada pertanyaan yang selanjutnya itu apakah kita ini memang bule hunter atau apakah memang kita ini dari waktu masih baru lahir tuh memang bercita-cita punya suami bule? Sedih sekali, jadi tidak kasihan. Tidak teman-teman. Kita ini tidak laku untuk kalangan orang Indonesia gitu. Karena begini, kita kan pas-pasan muka begini, kulit juga ya untuk standar lelaki Indonesia kan kita kasihan Disingkirkan ya. Disingkirkan. Dan kita tuh dulu tinggal di kampung teman-teman, berpikiran untuk punya Kita suami. pegang tangan dengan bule saja kita Bangga, sudah senang bangga gitu. sekali. Dia tidak kepikiran bahwa nanti ada bule yang suka sama kita dan mau menikahi kita. Cuma karena mungkin memang jodoh, jadi ya seperti inilah teman-teman ya, kita seperti yang kita ada sekarang ya. Iya, terus zaman yang kita kenal sama kita suami-suami juga tuh yang namanya aplikasi-aplikasi yang untuk online dating dan segala macam kita belum tahu ya. Kita tidak punya. Zaman itu kita tidak kenal dengan yang itu. Kalau sekarang kalian kalau mau cari bule tinggal gabung di situ saja ya. Sekarang Itu juga makanya ada yang tanya, ya, ketemunya di mana? Dia ketemunya di Bali, saya ketemunya di Raja Ampat, jadi beda. ya saya juga lewat ini sih. Tetap lewat HP sih. Kita ketemu dulu baru long distance. Tapi kalau saya tidak pernah yang namanya lewat aplikasi online dating itu. Karena memang tidak kenal. Mungkin kalau dulu kenal ya kita cari teman juga dari situ kan. Teman-teman modus maksudnya gitu. Terus ada yang tanya siapa yang ketemu duluan sama pasangannya, kakak Ina atau kakak Lita? Saya ketemu 2011 Januari, Lita 2011. 2012 kenal. Oh, dia 2012 kenal. Ya saya duluan ya yang memacari bule teman-teman. Kemudian ada lagi yang tanya, Sudah pacaran sama bule tuh saya punya pacar. Orang Indonesia, orang Ambon. iya waktu itu Lita masih punya pacar orang Indonesia, jadi belum. Waktu itu lagi cinta-cinta matinya saudara ya. Ya tidak ada pikiran mau cari yang baru. Habis itu ada lagi yang tanya, dari kita berdua siapa yang duluan menikah? Kakak Ina yang duluan menikah. Ya, satu lagi informasi buat teman-teman. Jadi waktu kita ketemu bule, terutama saya tuh belum bisa bahasa Inggris sama sekali ya. Sama sekali tidak bisa. Dan waktu itu saya sudah pernah ceritakan di
vlog bagaimana awal mula ketemu dengan suami bule. Kalian bisa scroll saja ke bawah, bisa cari, dan di situ saya jelaskan. Dan banyak sekali sampai kemarin masih ada yang tanya, Kakak Ina, bagaimana tips untuk bisa bicara bahasa Inggris? Modal pede saja soalnya. Yes, modal pede, dan yang penting berani saja, harus banyak praktik. Dan saya waktu itu tuh saya pakai kamus ya, kamus manual gitu, buku. Jadi itu belajarnya susah sekali. Jadi sekarang tuh saya mau rekomendasikan buat kalian yang ingin belajar bahasa Inggris atau bahasa apa saja. Sekarang itu ada aplikasi yang namanya Q Dictionary. Itu dia baru, kalian bisa. Oh, yang kau bilang saya tuh. Iya. Jadi saya juga sekarang belajar bahasa Inggris tuh juga pakai itu barang ya teman-teman. Jadi kita bisa download saja di Play Store, atau kalau di iPhone saya tidak tahu di mana ya, tapi pokoknya kalian bisa download saja di tempat biasanya kalian download aplikasi di mana. Jadi di situ artinya tuh lebih masuk akal daripada Google kan? Betul. Ya, jadi kelebihan aplikasi ini tuh kalau misalnya kita malas ngetik-ngetik nih, tinggal foto saja misalnya dalam sebuah percakapan, dalam buku misalnya kita mau terjemahkan itu artinya apa, tinggal foto terus nanti dia terjemahkan sendiri. Kemudian misalnya kita tidak tahu cara tulisan yang betulnya apa, kita bisa saja mengucapkan katanya, baru nanti aplikasi itu menerjemahkan arti ke bahasa yang kalian inginkan, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Belanda, bahasa Jerman. Tinggal kalian atur saja di situ kalian mau pakai seperti apa. Jadi ya, saya juga sekarang pakai itu ya teman-teman. Dan saya mention gambarnya di sini. Jadi mempermudah kita untuk belajar bahasa kapan saja, di mana saja, dan tidak harus kayak loading dulu masuk ke Google Translate baru ketik lagi, tidak perlu kayak gitu, tinggal buka aplikasi, ketik, selesai. Jadi kalian mungkin bisa pakai itu buat kalian yang mau belajar bahasa sekali lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah Ivo dan Paul, suami Lita dan suami saya itu maksudnya klop atau tidak, atau mereka tidak suka satu sama lain? Mereka tuh sudah seperti saudara kandung. Ya, sejauh ini sih baik sih, maksudnya mereka asik-asik kalau misalnya kita liburan sama-sama. Mereka berdua baku sayang. Iya, betul. Biasa gosipkan kita juga. Bercanda ya. Jadi yang baik-baik. Iya. Jadi pokoknya tuh mereka sudah kayak kenal dari lama begitu ya. Udah baru kenal. Ya 2016 baru kenal. Iya, 16. Tapi mereka sudah klop sekali ya teman-teman. Jadi buat kalian-kalian yang kira kita adik kakak dan menikahi bule, yang adik kakak juga tidak. Bahkan Seandainya bisa begitu kan enak, kita dekat sekali begitu. jadi ipar mengipar, bagaimana itu? Ipar mengipar menjadi satu. Terus ada juga yang tanya bagaimana rasanya punya saudara yang juga punya suami bule. Kalau saya senang, rasanya senang. Saya juga senang karena kita dua ini sama-sama punya suami yang orang Eropa. Jadi kami tinggalnya satu daratan dan kami saudara. Tentunya kita punya rasa rindu tuh sangat besar dengan saudara yang lain. Jadi kalau misalnya senang nih, sekali kalau bisa di reach dengan gampang. dan jadinya tuh kayak kita punya homesick itu berkurang, Iya, karena kita tidak tahu terlalu salah satu family member anggota keluarga tuh ada di Eropa. Walaupun juga. kita sama saja tetap jarang untuk ketemu. Memang, tapi kita kayak tahu rasanya gitu, tuh beda. dekat gitu. Ada juga yang tanya apakah budaya dari orang Belanda dan orang Jerman itu sama? Beda ya, tapi memang tidak sebeda Indonesia dan Jerman atau Indonesia dan Belanda. Bedanya memang tipis, tapi ada perbedaannya. Kayak kalau menurut saya pribadi, orang Jerman tuh lebih tegang, iya, mereka tidak ramah dengan orang. Memang tidak semua, tapi kalau kita lihat keseluruhan, orang Belanda tuh jauh lebih ramah daripada orang Jerman. Terus kayak orang Belanda tuh kayak lebih mendekati ke Indonesia ya, kalau masalah kayak kita ketemu di jalan masih salam, sapa, kayak gitu ya. Jadi agak beda teman-teman. Tapi orang-orang Jerman modern juga dong sudah. Oke, terus ada juga yang tanya, apakah umur kakak Ivo dan Pak Guru Paul itu sama? Jawabannya tidak, jauh sekali ya. Jadi Ivo tuh, Paul seumuran dengan Lita. Jadi saya dengan Paul beda 3 tahun. Dan saya dengan Ivo beda 14 tahun. Pasti ini ada langsung yang berpikir yang jorok-jorok ini. Berpikir seolah-olah saya ini wanita matre gitu, pasti ada yang pikir pasti mau sama dia. Bule itu karena apa namanya? Bule terus ada ini. Terus ada duit. Padahal aja. kasihan, Ivo tuh cuma biasa, dia orang biasa. Dia tidak miskin tapi tidak kaya. Bagaimana dong? Pokoknya dia orang pas-pasan ya.
sama dengan kita juga, Paul juga, kita tuh orang sederhana saja sama mereka karena ya memang kita klop ya. Kayak misalnya saya kasih contoh, karena kalau saya dengan Paul kan pasti banyak yang lebih mengerti, oh ya cuma 3 tahun, tapi kalau Lita di kasusnya Lita pasti banyak yang berpikiran dia mau itu karena uang. Kalau saya lihat pribadi, bukan karena dia kakak saya, yes, tapi dia tuh karena orangnya tuh kayak macam tidak bisa menyampaikan sesuatu. Kayak misalnya kita ke restoran dan Lita mau pesan sesuatu, dia tidak bisa bilang, dan Ivo tuh bisa melakukan itu. Apa yang dia tidak bisa, Ivo bisa lakukan gitu. Terus dia tuh orangnya kayak yang tertutup. Nah, Ivo tuh bisa memahami itu. Tidak semua laki-laki bisa terima dia loh dengan kasus. Nah, saya dengan Paul kebalikan. Paul itu kayak Lita, saya itu kayak Ivo gitu. Jadi kita karakternya tuh lebih kayak pemberani, terus tidak tahu malu. Ivo juga cus cerewet, dan mereka berdua lebih pendiam. Paul dengan Lita tuh orangnya lebih pendiam. Ya memang Tuhan tuh adil menjodohkan kita dengan. kok masih ingat yang saya baca cerita dengan Lita? Nah, bayangkan teman-temannya, ini juga salah satu karakter Lita yang saya rasa dia kayaknya gangguan jiwa ya teman-teman. Karena kalian, jadi dulu tuh kita selesai gereja, mama saya waktu itu tidak ikut ke gereja. Terus ibu pendeta itu tanya, Lita baru mama di mana? Saya lihat dari samping tuh Lita cuma senyum-senyum. Dia lihat ibu pendeta nih. Terus orang tanya kan, aku tidak jawab. Dengan Jisa sudah jawab. Saya bilang, kok jawab bagaimana? Terus dia diam tuh. Pas kita udah pulang, tadi saya jawab dalam hati. Bayangkan teman-teman, dia jawab pertanyaan dalam hati. Ya segila gitu, maksudnya kadang itu tidak gila, cuman sesinting itu teman-teman. Jadi kadang tuh kalau misalnya dia menginginkan sesuatu, Ivo tuh sampai bilang ke saya, harus ditebak. Ya harus ditebak, susah kan? Coba kalau kalian laki-laki yang nonton pasti kalian emosi lihat karakter kayak begini. Tapi kebanyakan cewek Indonesia begitu. Saya tidak Iya sih. kan tidak. Saya tidak. Jadi memang begitu, sudah kami punya karakter tuh waktu tukar ya dengan pasangan masing-masing. Jadi kita kalau misalnya jalan-jalan, saya dengan Ivo suka bilang, maaf ya yang kelahiran 91, karena Lita dengan Paul kan kelahiran 91. Kita biasa bilang itu ini anak-anak 91 memang otaknya kurang ini, tapi itu khusus buat Lita dan Paul saja. Kalau kalian yang 91 yang bukan Lita dan Paul jangan tersinggung ya, itu cuma candaan kami saja. Kalian bayangkan ini kisahnya di waktu yang berbeda tapi ceritanya sama. Jadi saya dengan Paul kan pernah tinggal pertama dengan Lita dulu. Saya waktu datang kunjungi Lita, kita dua pulang jalan kaki dari rumah mertuanya ke rumah mereka. Terus ini ada 2 jalan, satunya lurus, satunya ke kanan. Kalau ke kanan itu lebih dekat ke rumah mereka. Terus Lita bilang, jangan ke kanan, lurus saja. Saya bilang, emang kenapa? Terus dia bilang, ada Ivo punya teman. Saya bilang, terus? Nanti dia bicara dengan saya. Dia terpaksa kita lurus teman-teman, hanya karena dia takut Ivo punya teman bicara dengan dia. Setelah itu 1 minggunya saya kembali ke Altenburg, ke rumah saya dengan Paul jalan-jalan. Terus kita punya apartemen lama, dan di situ tuh ada orang jemur pakaian. Terus tiba-tiba Paul dia berdiri tenang dan dia mau putar balik. Saya bilang, aku mau kemana? Dia bilang, aduh kita jangan lewat situ. Kenapa? Ada kita punya tetangga lama. Saya bilang, terus kenapa? Nanti dia bicara dengan kita. Mereka tuh cuma takut. Saya bilang, orang mungkin akan cuma bilang halo atau kayak gitu kan. Mereka sudah takut duluan teman-teman. Jadi kayak gimana ya, aneh kan. Jadi ya begitu. Kalau sementara saya dengan Ivo tuh orangnya tidak tahu malu teman-teman, lebih ke pemberani. Tidak terlalu pusing lah. Iya, kita tidak terlalu takut orang bicara dengan kita tidak takut ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Semoga video ini menjawab rasa penasaran dari kalian yang selama ini bertanya-tanya kenapa, mengapa, ada apa, dan bagaimana. Dan kita ketemu lagi di next video. Bye bye. Dah, cuci.